Yesaya 40 ayat yang ke-9, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Oke, shalom saudaraku. Pasti namanya video ini adalah video terakhir untuk di tahun 2022 ini. Dan pada video ini saya ingin berbagi apa yang Tuhan taruhkan untuk tahun 2023. Dan ayat yang tadi saya ambil dalam firman Tuhan dikatakan di sana bahwa Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ayat ini pernah saya ambil pada saat saya menjelaskan salah satu video sekitar 4 bulan yang lalu tentang pengalaman di gunung, gitu ya. Dan waktu itu saya tutup dengan ayat ini. Dan semenjak hari itu kemudian ayat ini menjadi sesuatu hal yang hidup buat saya, dan itu menjadi sesuatu di mana Tuhan taruhkan untuk tahun depan, tahun 2023. Bagaimana tahun 2023 menjadi tahun di mana Anda dan saya, pembawa-pembawa kabar baik, Allah mau supaya kita naik ke gunung yang tinggi, gitu ya. Karena itu tahun depan akan menjadi tahun di mana kita up to the high mountain, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan di sini digambarkan bahwa Allah menyuruh supaya Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkan suaramu, jangan takut. Dan apa yang kita deklarasikan, lihat kepada kota-kota Yehuda, lihat itu adalah Allahmu. Kalau saya mundur sedikit ke belakang, saudaraku, tahun 2021, saya pernah menyampaikan tentang bagaimana waktu itu Tuhan kasih beban dalam Yesaya juga, yaitu Yesaya 40 ayat yang ketiga. Dikatakan di sana ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Allah kita, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Itu pada tahun 2021, gitu ya. Tahun 2022 kemarin saya menyampaikan pesan Tuhan yang digambarkan dalam Yesaya juga. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-9 dikatakan, ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Nah, itu adalah pesan Tuhan untuk selama tahun 2022 ini bagaimana kita berikat pinggang dan terkejut. Dan saya nggak tahu apa yang sudah Anda dan saya alami selama tahun ini. Gitu ya, saya sendiri mencatat di handphone saya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, yang sama sekali saya tidak duga. Bahkan saya mencatat dalam 1 bulan, setiap bulan hampir ada 3 atau 4 kejadian yang berhubungan langsung dengan saya ataupun tidak berhubungan sama sekali. Dan itu menjadi sesuatu hal yang mengejutkan, menjadi sesuatu hal yang sama sekali tidak terduga, tetapi itu adalah Allah kita. Dan Dia berkata supaya kita terkejut dan berikat pinggang dan terkejutlah. Dan itu adalah pesan Tuhan untuk tahun 2022 ini. Gitu ya. Saya nggak tahu berapa banyak peristiwa yang mungkin sempat mengejutkan kita semua, gitu ya, yang mungkin yang tidak berhubungan dengan kita. Misalnya tiba-tiba pada tahun 2022 ini terjadi perang Rusia dengan Ukraina yang hari ini sudah masuk ke hari 250 sekian hari. Jadi selama 365 hari kemarin, 250 hari sekian diisi dengan berita tentang perang, bagaimana Rusia menginvasi Ukraina, dan itu sesuatu hal yang mengejutkan Anda dan saya. Itu sesuatu mungkin yang tidak berhubungan dengan Anda dan saya. Tetapi mungkin juga banyak peristiwa-peristiwa yang sama sekali Anda tidak duga, dan itu menjadi sesuatu yang berhubungan dengan kita, dan itu terjadi, gitu ya. Mungkin ada di antara Anda yang sebelumnya sehat walafiat, tetapi ternyata tiba-tiba mengalami sesuatu yang sama sekali tidak terduga, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana kekejutan itu datang, sebab Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kejutan. Tetapi bersyukur sampai dengan hari ini, sampai menjelang penghujung tahun ini, Anda dan saya bisa hadir bersama-sama, Anda dan saya bisa dalam keadaan yang baik, dan kita bisa sama-sama mendengar firman Tuhan untuk tahun 2023 ke depan, gitu ya. Dan sekali lagi banyak hal mungkin yang secara pribadi Anda dan saya alami yang saya sendiri juga tidak tahu. Tapi yang jelas saya mencatat dalam handphone saya bahwa banyak sekali dalam hampir setiap bulan ada 3 atau 4 kejadian yang sama sekali saya tidak duga, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal bagaimana Allah mengenapi firman-Nya bahwa kita terkejut dan berikat pinggang dan terkejutlah. Dalam firman Tuhan di sana dikatakan bahwa segala hai bangsa-bangsa terkejutlah, perhatikanlah hai segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Dan itulah tahun 2022 di mana di sana ada kejutan dari Tuhan, divine surprise, gitu ya. Dan masuk tahun 2023 beberapa hari ke depan, gitu ya, Allah menaruh beban di hati saya tentang bagaimana kita harus menjadi satu pribadi yang mulai naik ke atas tempat yang tinggi, up to the high mountain. Di sana dalam firman Tuhan dikatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, janganlah takut.
nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Dan dikatakan, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Gitu ya. Ada beberapa landasan firman Tuhan yang saya ingin jelaskan mengenai hal ini. Kenapa Anda dan saya, Tuhan mau supaya kita naik ke atas gunung yang tinggi. Sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang menarik kalau kita lihat dalam firman Tuhan. Bagaimana Allah banyak berbicara mengenai bagaimana Anda dan saya naik ke atas gunung yang tinggi. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, saudaraku, ada beberapa kejadian pada saat Yohanes hendak mendapat penglihatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Firman Tuhan datang kepadanya supaya naiklah kemari. Gitu ya. Sampai berkali-kali dalam kitab Wahyu kalau Anda baca, sebelum Yohanes mendapat penglihatan selanjutnya, selalu ada panggilan dari malaikat Tuhan kepadanya untuk naiklah kemari. Gitu ya. Mungkin kita lihat satu ayat saja, saudaraku, dalam Wahyu 4 ayat yang pertama dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dan kemudian itu bicara soal 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Dan kemudian berapa kali terjadi seperti itu, gitu ya. Ada tiba-tiba menjelang penglihatan berikutnya, malaikat Tuhan berkata lagi kepada Yohanes, naiklah kemari, gitu ya. Ada sesuatu yang diminta oleh malaikat Tuhan kepada Yohanes pada waktu itu supaya dia naiklah kemari, gitu ya. Dan ini bicara soal pesan Tuhan tahun 2023 ini, bagaimana Tuhan menaruh di hati saya untuk Anda dan saya, gereja Tuhan, untuk mulai naik ke atas gunung yang tinggi. Gitu ya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, jangan takut, dan katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Jelas aku, itu yang menjadi dasar. Nah, sekarang kita akan lihat hal-hal apa yang akan terjadi pada saat kita naik ke atas gunung yang tinggi. Tentunya gunung yang tinggi di sini dimaksud bukan gunung secara lahiriah, saudaraku. Jadi Anda tidak perlu kemudian berpikir, oh saya harus mencari perlengkapan mendaki gunung, oh berarti saya harus mencari gunung mana yang saya bisa daki. Tentunya bukan gunung secara lahiriah. Tetapi ini menjadi satu gambaran bagaimana hidup kita meningkat secara rohani, bagaimana kita lebih menghampiri tahta Tuhan. Gitu ya. Karena apa yang akan terjadi, apa yang kita alami apabila kita naik ke atas gunung yang tinggi. Di beberapa video saya sempat jelaskan seperti apa sih pengalaman pribadi pada saat kita naik ke dalam hadirat Tuhan, pengalaman pribadi di atas gunung yang pernah saya buat dalam video yang lain. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa hal yang kita alami pada saat kita naik ke gunung yang tinggi. Gitu ya. Yang pertama tentunya yang tadi saya ambil yaitu bagaimana kita akan mengalami Tuhan secara lebih jauh. Kita akan mengenal Tuhan secara lebih dalam. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18 dikatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari arah Bapa. Saya pernah buat yang tadi saya bilang pengalaman di gunung yang tinggi, pengalaman di tempat yang tinggi, bagaimana pada waktu itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak Yesus naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Dan dalam firman Tuhan digambarkan bahwa gunung itu ya sangat tinggi tetapi tidak disebutkan. Banyak orang menganggap bahwa itulah Gunung Tabor. Gitu ya, walaupun di Alkitab tidak disebutkan, dan di sana Yesus berubah wujud dengan segala kemuliaannya. Saya udah pernah membahas itu secara detail di salah satu video yang tadi saya bilang pengalaman di tempat yang tinggi. Gitu. Dan kemudian Petrus menulis ulang kejadian ini. Petrus menyaksikan ulang kejadian ini. Gitu ya, menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lanjutannya, suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ini adalah kesaksian Petrus. Bagaimana Petrus menceritakan bahwa dia pernah dibawa Yesus bersama dengan Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung yang tinggi. Yang banyak orang bilang bahwa itu adalah Gunung Tabor. Walaupun dalam Alkitab tidak disebutkan. Dan Petrus menyaksikan itu semua. Dan Petrus menulis dalam suratnya bahwa kami melihat bagaimana Yesus dengan segala kemuliaannya, kami mendengar suara berkata dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Gitu ya. Dan itu yang terjadi pada saat kita dibawa naik ke atas gunung yang tinggi. Pada saat kita dibawa naik ke atas gunung yang tinggi, kita akan mengalami Tuhan dan memandang Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita akan mengenal Dia jauh lebih dalam. Gitu ya. Dalam Mazmur 24 ayat 3-4 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Gitu ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu.
gitu ya. Dan di sana digambarkan oleh Mazmur bahwa hanya orang yang murni hatinya yang bisa naik ke gunung Tuhan, dan itu juga yang dialami oleh Musa. Musa dikatakan bahwa Allah turun dan memanggil Musa untuk naik bersama-sama dengan dia, dan 40 hari lamanya Musa berada di gunung Tuhan, dan Musa berhadapan wajah dengan Tuhan, dan dengan jarinya Tuhan menulis 10 perintah Tuhan dalam 2 loh batu, dan itulah awal dari hukum Taurat. Dan itu berawal dari peristiwa bagaimana Musa naik ke gunung Tuhan dan Musa bertemu dengan Tuhan pribadi. Gitu ya. Pengalaman naik ke atas gunung atau pengalaman menjadi sesuatu bagaimana kita naik ke atas gunung yang tinggi itu membuat cara pandang kita tentang Allah berbeda. Kita dibawa Tuhan untuk melihat dia dalam posisi dia sebenarnya. Kita bisa melihat Tuhan dengan segala kemuliaannya, kita bisa melihat Tuhan dengan segala sesuatu yang dia miliki, dan kita bisa melihat betapa agung dan mulianya Tuhan. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang istimewa yang akan Anda dan saya alami pada saat kita naik ke atas gunung. Kita tidak lagi melihat Yesus sebagai satu pribadi yang menyelamatkan kita, tidak hanya sekedar melihat Yesus sebagai satu pribadi yang membawa kita pada keselamatan, tetapi kita melihat bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang di dalamnya ada segala kuasa dan ada segala kemuliaan. Dan itu terjadi pada saat kita dibawa naik ke atas gunung yang tinggi. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 12 dikatakan, inilah ketentuan mengenai bait suci itu, seluruh daerah di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci. Ada sesuatu yang menarik saudaraku, kalau Anda lihat sejarah mengenai Yerusalem atau mengenai bait suci, letaknya itu di atas gunung, yaitu Mount of Temple. Jadi di Yerusalem letaknya dia lebih tinggi. Dan kemudian Yeskiel juga mendapat penglihatan. Saya pernah membahas juga mengenai bait suci Yeskiel yang berbeda dengan bait suci Salomo dan berbeda dengan bait suci Serubabel. Gitu ya. Tetapi yang sama di sana digambarkan bahwa bait suci ini berada di tempat yang tinggi. Bahkan digambarkan di sana bahwa seluruh puncak gunung itu adalah tempat yang maha kudus karena bait suci berada di sana. Dan kalau kita bicara tempat kediaman Allah, saya juga pernah membahas mengenai video ini, bagaimana Allah berdiam di tempat yang tinggi, bagaimana tempat yang tinggi itu menjadi tempat kediaman Allah dan Allah bertahta di sana. Dan kalau kita naik ke atas gunung yang tinggi, kita bertemu dengan pribadi Allah di tempat kediamannya. Kita bisa melihat dia dengan segala kemuliaannya. Dan itu butuh kerinduan dan kerelaan hati kita. Dan firman Tuhan katakan siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan selain orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, kata Daud. Jelas aku, ini hal yang pertama kenapa Anda dan saya perlu naik ke gunung Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan tidak bisa hanya sekedar dari kata orang. Pengenalan kita kepada Tuhan tidak bisa sekedar dari sesuatu yang secara biasa kita alami. Tetapi kita butuh mengenal Tuhan lebih. Dan pengenalan Tuhan akan menjadi semakin lebih meningkat apabila kita melihat dia, apabila kita mengenal dia pribadi. Dan pengenalan itu dialami pada saat kita naik ke atas gunung yang tinggi dan kita ada di hadiratnya dan kita berjumpa dengan dia. Itu alasan yang pertama kenapa Anda dan saya harus naik ke atas gunung yang tinggi. Gitu ya. Alasan yang kedua, kalau kita lihat dalam Keluaran 17 ayat 10 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ada sesuatu yang menarik pada cerita ini yang saya yakin mungkin Anda dan saya sudah sangat familiar, yaitu bagaimana pada waktu itu umat Tuhan berhadapan dengan suku Amalek dan mereka berperang. Dan kemudian ada dikatakan di sana ada Musa, Hur, dan Harun yang kemudian naik ke atas bukit. Dan pada saat Musa mengangkat tangannya, maka orang Israel yang menang. Pada saat Musa menurunkan tangannya, maka orang Amalek yang menang. Dan kemudian tangan Musa menjadi penat, sehingga kemudian ditopang waktu itu 2 orang kiri dan kanan, yaitu Hur dengan Harun yang menopang tangan Musa. Gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran bagaimana pada saat orang naik ke atas gunung yang tinggi, bagaimana pada saat Musa, Harun, dan Hur naik ke atas gunung yang tinggi, itu membawa suatu dampak kemenangan yang terjadi pada sebuah peperangan. Gitu ya. Firman Tuhan katakan bahwa peperangan tidak ditentukan dari berapa jumlah kuda yang ada. Gitu ya. Kalau kita lihat sedikit dalam firman Tuhan, dalam Amsal 21 ayat 31 dikatakan kuda diperlengkapi pada hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Gitu ya. Orang bergantung pada banyaknya kuda. Kuda di sini bisa bicara soal sesuatu di mana itu menyangkut senjata peperangan. Kuda di sini bisa bicara sesuatu hal di mana itu berbicara soal jumlah tentara atau jumlah prajurit yang berperang. Gitu ya. Dan gambaran itu menjadi satu peristiwa bahwa pada saat Musa, Harun, dan Hur naik ke atas dan berdoa, maka itu membawa satu dampak terjadinya kemenangan atas sebuah peperangan.
Gitu ya. Hal yang kedua kalau kita bicara kenapa kita perlu naik ke atas gunung yang tinggi, karena dengan naik ke atas gunung yang tinggi, kita bisa memenangkan pertempuran dalam kehidupan kita. Peperangan bukan dimenangkan oleh banyaknya kuda. Peperangan bukan ditentukan oleh berapa besar pasukan yang kita punya. Peperangan bukan ditentukan dari seberapa banyak persenjataan yang kita punya. Tetapi kemenangan berada di dalam tangan Tuhan. Dan pada saat Musa, Harun, dan Hur naik ke atas bukit, dia naik ke atas gunung yang tinggi. Dan pada saat Musa mengangkat tangannya, maka terjadilah kemenangan yang dialami oleh Yosua. Gitu ya. Dan itu bicara seperti itulah pada saat kita naik ke atas gunung yang tinggi. Banyak peperangan yang berat yang mungkin kita akan hadapi di tahun depan, saudaraku. Gitu ya. Dan saya pernah buat salah satu video tentang satu berita bagaimana presiden kita mengatakan ada resesi global yang akan terjadi di tahun 2023. Dan kita semua tidak tahu. Gitu ya. Tetapi ketahuilah saudaraku, bukan dengan persenjataan yang canggih, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kemampuan finansial kita, bukan karena pengalaman kita, peperangan bisa dimenangkan. Peperangan bisa dimenangkan apabila kita naik ke atas gunung yang tinggi dan ada tangan yang mengangkat, menghadap pada hadirat Tuhan, dan dari sanalah kemenangan itu muncul. Jelas saudaraku? Hal yang kedua kalau kita bicara kenapa kita perlu naik ke atas gunung yang tinggi, karena di gunung yang tinggi itulah kita bisa memperoleh kemenangan atas peperangan kita. Gitu ya. Hal yang ketiga, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada satu kejadian yang menarik pada saat Allah hendak menghancurkan Sodom dan Gomora. Gitu ya. Mungkin saya akan singgung sedikit ayatnya di dalam Kejadian 19 ayat 17. Dikatakan sesudah kedua orang itu malaikat Tuhan, menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, itu kata malaikat Tuhan. Dikatakan, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Hal berikutnya yang digambarkan di sini adalah malaikat Tuhan menyuruh Lot dan keluarganya untuk jangan menoleh ke belakang, untuk lari karena Sodom dan Gomora akan dihancurkan, dan dia berpesan supaya kamu lari ke gunung, supaya kamu lari ke tempat yang tinggi. Karena kalau kamu lari ke tempat yang tinggi, kamu tidak akan dibinasakan oleh Tuhan. Karena Sodom dan Gomora ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan malaikat Tuhan berpesan, larilah dengan segera. Jangan menoleh ke belakang dan larilah ke pegunungan. Waktu itu kemudian Lot berdalih bahwa dia tidak bisa lari ke gunung. Dia minta lari ke sebuah kota tertentu. Gitu ya. Cerita lebih lengkapnya Anda bisa baca dalam kitab Kejadian. Cuma dari sini menjadi satu gambaran bahwa pegunungan atau gunung menjadi sesuatu di mana di sanalah orang berlari dan menyelamatkan diri. Gitu ya. Hal yang ketiga kalau kita bicara kenapa Anda dan saya perlu naik ke gunung, karena ini bicara bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita aman dari segala macam bentuk bahaya yang mungkin terjadi. Gitu ya. Beberapa lama ini Indonesia khususnya dilanda banyak bencana, saudaraku ya. Dari mulai gempa dan segala macamnya, dan saya nggak tahu di tahun 2023 apa yang akan terjadi. Gitu ya. Tetapi Tuhan menggambarkan bahwa kalau kita lari ke gunung seperti kata malaikat Tuhan, maka kita tidak ikut binasa dalam bencana yang terjadi pada saat Sodom dan Gomora dihancurkan. Sekali lagi saudaraku, saya tidak bicara mengenai gunung jasmani, saudaraku ya. Jadi Anda jangan berpikir kita harus beli perlengkapan mendaki gunung dan segala macamnya, bukan. Saya bicara soal sesuatu hal yang rohani, tentang bagaimana kalau kita lari ke gunung maka kita diselamatkan dari sesuatu hal bencana yang akan terjadi atas Sodom dan Gomora. Gitu ya. Jadi hal pertama kenapa kita perlu naik ke gunung? Karena kalau kita naik ke gunung kita akan melihat Yesus, kita akan melihat Tuhan dengan segala kemuliaannya, dan kita akan mengenal Dia jauh lebih dalam. Yang kedua, kalau kita naik ke gunung maka kita bisa memenangkan peperangan yang terjadi. Peperangan bukan dari banyaknya kuda, tetapi peperangan tergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan apabila ada tangan yang terangkat, maka peperangan dimenangkan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus lari ke gunung? Karena kalau kita lari ke gunung, maka waktu Sodom dan Gomora dihancurkan, maka kita diselamatkan. Gitu ya. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat dalam firman Tuhan, kalau kita lihat dalam Ulangan 3 ayat 27 dikatakan, naiklah ke puncak gunung Pisga, dan layangkanlah pandangmu ke arah barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ini peristiwa pada waktu itu Musa dihukum Tuhan karena Musa melanggar kekudusan. Dan Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Dan sampai di puncak gunung Pisga, atau biasa kita mengenal dengan istilah gunung Nebo. Pada waktu itu Tuhan suruh Musa naik dan suruh memandang ke arah utara, barat, timur. Dikatakan seperti itu. Gitu ya. Barat, utara, selatan, dan timur. Dan lihatlah baik-baik. Dan itu adalah sungai Yordan dan kamu tidak akan diseberangi. Gitu ya. Dan Musa tidak boleh menyeberang sungai Yordan untuk masuk tanah perjanjian, kata Tuhan. Tetapi di sini menjadi satu gambaran bahwa pada saat Musa naik ke atas gunung, Musa bisa melihat seluruh tanah perjanjian dengan global.
Gitu ya. Musa punya cara pandang yang berbeda. Gitu ya. Musa bisa melihat bagaimana umat yang dia pimpin akhirnya masuk tanah perjanjian sekalipun dia sendiri tidak boleh masuk ke sana. Musa mempunyai sesuatu cara pandang yang berbeda apabila dia berada di tempat yang tinggi. Gitu ya. Pasti dan saya juga ngalami, saudaraku, kalau kita berada di tempat yang tinggi, biasanya cara pandang kita akan lebih luas. Kita akan melihat banyak hal, akan lebih nampak akan sangat kecil, dan kita akan memandang dalam big picture istilahnya. Gitu ya. Cara pandang dan pola berpikir kita berbeda apabila kita berada di tempat yang tinggi, dan itu yang dialami oleh Musa. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Matius 5 ayat 14 dikatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Saya tertarik dengan statement berikutnya, karena terang kita tidak bisa terpancar kalau ditaruh di bawah gantang, kata firman Tuhan. Gitu ya. Siapakah orang yang di antara kamu mempunyai pelita dan kemudian menaruhnya di bawah gantang? Dan Tuhan mengilustrasikan bahwa kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Kita harus, kalau kita berada di tempat yang tinggi, itu kita seperti kota yang di atas gunung. Dan kalau kota di atas gunung, maka terangnya akan nyata. Gitu ya. Hal yang berikutnya, yang keempat, kalau kita bicara kenapa kita harus naik ke atas gunung, karena di atas gunung kita mendapat pemikiran yang berbeda, cara pandang kita tentang sesuatu hal yang berbeda, dan kemudian apa yang ada pada kita itu akan nampak dan terpancar. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Gitu ya. Kalau Anda dan saya yang belajar fisika, ada sesuatu hal yang menarik mengenai gelombang bunyi, gitu ya. Mungkin apa sih namanya, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak karena ini bukan pelajaran fisika, gitu ya. Tapi kalau Anda belajar tentang gelombang bunyi, satu hal yang menarik bahwa gelombang bunyi itu selain merambat karena faktor jarak, kemudian medium perambatannya dan suhu tempat dan tekanan tempat dia merambat, ketinggian tempat antara pendengar dan sumber mempengaruhi, saudaraku. Seorang yang berada di tempat yang tinggi akan menyampaikan sesuatu dengan jangkauan yang lebih luas apabila pendengarnya berada di lokasi yang lebih bawah dengan dia. Gitu ya. Karena itu kenapa Yesus sering mengajar dari atas bukit. Gitu ya. Karena kalau Yesus mengajar dari atas bukit, suaranya akan nyampe lebih jauh ketimbang pendengarnya berada di tempat yang lebih tinggi. Gitu ya. Jadi kalau Anda dan saya naik ke atas gunung yang tinggi, maka di tempat di atas gunung yang tinggi membuat suara kita akan lebih terdengar kemana-mana. Membuat terang kita akan semakin nyata di depan orang. Dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan itu membuat cara pandang kita akan berubah karena kita melihat dalam sesuatu yang lebih luas, yaitu big picture tadi. Gitu ya. Ini hal yang keempat yang terjadi apabila kita berada dan naik di atas gunung yang tinggi. Gitu ya. Yang kelima, kata firman Tuhan kalau kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 14. Dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau Yehovah Jireh, yang kita sudah sangat familiar dengan istilah itu ya. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini peristiwanya pada waktu itu Musa mempersembahkan anak yang dia kasih, yaitu Ishak. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan Musa membawa ke atas gunung yang tinggi. Gitu ya, Bukit Moria. Dan dalam firman Tuhan di sana digambarkan bahwa di atas gunung itu Tuhan menyediakan penggantinya. Dan disebutlah dengan istilah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Hal yang kelima, kalau kita bicara kenapa kita harus naik ke atas gunung yang tinggi, karena di atas gunung Tuhan disediakan oleh Tuhan, dikatakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan, itulah Yehovah Jireh. Kalau kita bicara bagaimana Anda dan saya naik ke atas gunung, itu membuat kita semakin dekat pada Tuhan, itu membuat kita semakin bisa memenangkan peperangan, itu membuat kita semakin aman dari segala bahaya, itu membuat cara pandang kita berubah dan terang kita semakin nyata. Dan yang kelima, pada saat kita naik ke atas gunung yang tinggi, kita mengalami suatu penyediaan Tuhan. Dan Anda dan saya tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Dan itulah Yehovah Jireh di sana. Di atas gunung Tuhan akan disediakan, kata Tuhan. Apabila Anda dan saya naik ke atas gunung yang tinggi dan bertemu dengan Tuhan di sana, maka kita akan mengalami pribadi Tuhan dan segala bentuk penyediaan yang Tuhan sediakan. Jelas lagu? Ini 5 hal yang saya dapat dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara buat tahun depan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut, kata Tuhan. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Dan kalau kita naik ke atas gunung yang tinggi, kita bisa melihat Tuhan dengan segala kemuliaannya. Dan dia satu pribadi yang sangat luar biasa, di mana pada saat kita berjumpa dengan dia, segala keegoan kita hilang, dan kita bisa melihat betapa besar dan kasihnya Tuhan atas Anda dan saya.
gitu ya. Dan kalau kita naik ke atas gunung yang tinggi, kita bisa memenangkan setiap peperangan dalam kehidupan kita. Peperangan bukan dimenangkan oleh banyaknya kuda, peperangan bukan dimenangkan oleh kemampuan finansial kita, peperangan bukan dimenangkan oleh seberapa banyak pengalaman dan pendidikan Anda dan saya, tetapi peperangan dimenangkan apabila Anda naik ke atas gunung yang tinggi dan ada tangan yang terangkat ke surga. Dan yang ketiga, kenapa kita harus naik ke atas gunung yang tinggi? Itu membawa Anda dan saya aman. Dan malaikat Tuhan berkata, larilah, jangan menengok ke belakang, dan larilah ke pegunungan. Gitu ya. Yang keempat, kenapa kita harus naik ke atas gunung yang tinggi? Karena itu akan mengubah cara pandang kita semua. Seperti Musa bisa melihat seluruh Israel, seperti Musa bisa melihat seluruh tanah perjanjian, walaupun dia tidak bisa masuk ke sana. Gitu ya. Dan itu membuat Anda dan saya semakin terpancar terangnya, dan suara kita akan semakin terdengar kemana-mana. Dan firman Tuhan katakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan yang kelima, kenapa kita harus naik ke atas gunung Tuhan? Karena di atas gunung Tuhan itu akan disediakan. Yehova Jireh menyediakan segala keperluan kita. Kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga, dan ketahuilah Allah yang Maha Kuasa sanggup memenuhi segala keperluan Anda dan saya sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Caranya adalah mari naik ke atas gunung Tuhan. Jelas aku? Dan ini semua tadi saya sudah bilang bahwa saya tidak berbicara mengenai gunung secara jasmani. Saya tidak berbicara kemudian Anda mencari perlengkapan mendaki gunung dan kemudian Anda berpikir gunung mana yang saya mau naiki. Bukan itu, saudaraku. Tapi saya bicara tentang sesuatu hal yang rohani. Bagaimana gunung ini menjadi sesuatu tempat yang kudus, tempat Allah berdiam. Dan kita naik ke sana dan menghampiri Tuhan. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita naik ke atas gunung yang tinggi? Dalam Sefanya 2 ayat yang ketiga dikatakan, carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saya lebih suka menggunakan kata, mari mencari Tuhan. Anda bisa mencari Tuhan pada saat Anda berdoa, Anda mencari Tuhan pada saat kita semua membaca firman Tuhan, kita mencari Tuhan pada saat kita melayani, kita mencari Tuhan pada saat kita bekerja, kita mencari Tuhan pada saat kita belajar atau apapun juga. Yang pertama adalah untuk naik ke gunung Tuhan, mari cari Dia. Karena di gunung Tuhan itulah tempat kediaman Tuhan. Tuhan ada selalu berdiam di tempat yang maha tinggi. Dan kalau Anda mau naik ke tempat yang maha tinggi, marilah cari Dia. Dan pada saat kita menemukan Dia, berarti kita sudah berada di tempat yang tinggi. Gitu ya. Bagaimana untuk cara naik ke atas gunung yang Tuhan? Mari cari Tuhan. Dalam segala kehidupan kita, dalam segala waktu yang kita punya. Mari luangkan waktu untuk mencari Tuhan. Mari, cari Tuhan dengan segala apa yang ada pada kita. Gitu ya. Hal yang kedua, dalam firman Tuhan dikatakan, Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari condongkan hati dan pikiran kita untuk sesuatu hal yang kekal. Mari pikirkan dan condongkan hati kita untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tentang sesuatu hal yang di atas, sesuatu hal di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan hal yang kedua, kalau kita mau naik ke atas gunung yang tinggi, mari pikirkan dan cari condongan hati kita pada perkara-perkara yang di atas. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini tentang tahun 2023 bisa memberi inspirasi buat Anda semua bahwa itulah beban yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk tahun depan. Saya tidak tahu apa visi atau pesan Tuhan yang Anda dapat pribadi di gereja Anda masing-masing, saya tidak tahu. Gitu ya. Tetapi ini yang perlu saya sampaikan bahwa Tuhan mau supaya Anda dan saya kita naik ke atas gunung yang tinggi. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Dan kau Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, jangan takut. Katakanlah kepada kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Mari tahun depan kita menghampiri Tuhan lebih dekat. Pada saat kita naik ke atas gunung Tuhan, kita bisa mengenal Dia dan mengalami Tuhan lebih jauh. Pada saat kita naik ke gunung Tuhan, kita bisa memenangkan setiap pertempuran. Pada saat kita naik ke gunung Tuhan, maka kita aman dari segala bahaya. Pada saat kita naik ke gunung Tuhan, maka cara pandang kita dan terang kita akan lebih terpancar. Dan suara kita akan terdengar kemana-mana. Dan pada saat kita naik ke gunung Tuhan, maka kita bisa merasakan bagaimana Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Dan untuk naik ke gunung Tuhan, mari belajar mencari Tuhan dalam setiap waktu. Gitu ya. Luangkan waktu untuk memikirkan dan mencari Tuhan. Karena di sanalah Kristus ada. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam Yoel 2 ayat 1 dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk bumi sebab hari Tuhan sudah datang, sebab hari itu sudah dekat.
Gitu ya. Tidak perlu khawatir dengan apapun yang akan kita hadapi di tahun 2023 nanti. Orang banyak membuat ramalan, orang banyak membuat prediksi, orang mencari-cari sesuatu, bagaimana peruntungan saya dalam hal jodoh, bagaimana peruntungan saya dalam hal usaha, bagaimana keadaan finansial keluarga saya, dan macam-macam gitu ya. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, mari semakin dekat pada Tuhan. Mari semakin cari Dia dan semakin bergaul dengan Dia dan semakin mengenal Dia. Gitu ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanmu. Tahun 2023 apapun bisa terjadi, tetapi satu hal, kasih Allah pada Anda dan saya tidak pernah beranjak, dan Dia setia dan sangat mengasihi kita semua, dan Dia rindu dekat dengan Anda dan saya. Karena itu mari cari Dia dan pikirkan perkara yang di atas. Jelas saudaraku, hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Makasih sudah menonton. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.